Assalamualaikum, gimana Mas Al-Haki? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Ustaz gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana camping hari ini nih? Kayaknya seru banget nih kayaknya. Ya Ustaz, ini kan karena udah lama juga kita belum ada camping lagi. Agenda, ya? Jadi karena mungkin kesibukan juga Ustaz kemarin. Betul. Ada beberapa kegiatan sih sebetulnya yang yang menjadikan camping tertunda karena ada kesibukan dan kegiatan lainnya. Iya Ustaz. Bahkan mungkin salah satunya ada kegiatan beas itu ya. Nah itu Ustaz. Itu jadi gimana program beas itu gimana ini? Bisa dijelaskan nggak biar teman-teman yang lain tahu? Karena memang kita kan selama ini ya salah satunya belum bisa camping karena kegiatan baik kajian ataupun dakwah sosial kan bagian dari dakwah toh untuk sosial dan sebagainya. Nah, karena memang itu salah satu tujuan mungkin ya dalam program Jalta atau Jalta Peduli, maka di situ ada program beas. Nah, ya kalau bisa coba gimana ini? Jadi program beas nih apa yang menjadikan pertama mungkin terinspirasinya seperti apa, motivasi lah, visi-visinya kok bisa gitu pengen ada ide beas tuh gimana ini? Masya Allah. Mungkin yang pertama visi misi lah ya. Visi misi saja. Tujuannya. Jadi sebetulnya karena ini Ustaz, kita ini kan memang selama ini disibukkan dengan dakwah juga ya Ustaz ya. Betul. Anak apalagi dengan rekan-rekan kan support dakwah, apalagi ya pingin dapat amal soleh lagi Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Dapat amal soleh tambahan lah istilahnya. Ya, mudah-mudahan itu Allah ridho, Allah terima itu Ustaz. Nah itu yang ya pertama. Jadi inilah jadi pintu dakwah juga. Betul, kan membuka landau. Dan yang kedua, di masyarakat ini ternyata memang masih banyak dari mustahik yang harus kita bantu Ustaz. Betul. Tidak kurang mungkin kan di wilayah dakwah Ustaz saja sebetulnya sudah rutin kan Ustaz ya. Iya. Cuman kali ini kita lebih kemas lagi Ustaz. Iya. Karena namanya juga kemarin kita tentukan dengan nama beas, sebenarnya kan dari bahasa Sunda ya Ustaz ya. Iya. Awalnya mungkin karena kita nyari nama betul. Kenapa nama beas gitu kan? Iya Ustaz. Itu cukup lumayan ini Ustaz. Karena kemarin pinginnya yang sederhana namanya, dan konsepnya sebetulnya kita kan berbagi beras. Jadi beas ini juga salah satunya kepanjangan di situ. Dan visi utamanya lebih sederhana dan mudah diingat lah ya. Betul Ustaz. Masyarakat juga lebih sudah familiar dengan nama itu. Cuman ketika berbicara visi Ustaz, yang paling utama sebetulnya istiqomahnya Ustaz. Betul. Nah ini Ustaz, karena ini ngajaknya juga nggak berat sebetulnya Ustaz, dengan nilai yang sebetulnya mungkin sepiring nasi Ustaz ya. Kalau ini sebetulnya saya potong dulu nih. Ustaz. Ini beas ini udah berapa lama nih berjalan? Terus ya sejak kapan ini ada perjalannya? Apa sebelumnya namanya beas atau hanya Jalta Peduli aja apa gimana atau seperti apa? Kalau sebelumnya kita kan memang dari Jalta Peduli sebetulnya Ustaz. Jadi Jalta Peduli ini punya program turunan insya Allah. Yang salah satunya yang kita sudah rebranding sekarang itu adalah beas ini. Jadi berjalannya kita baru mulai sekarang Ustaz. Kalau untuk yang namanya beas ini, tapi sebelumnya dengan Jalta Peduli sendiri sebetulnya kita sudah sering sekali gitu kan kita distribusi barang-barang gitu kan, sembako, bahan pokok lah ya. Betul. Cuman ini lebih spesifik lagi khusus beas lah ya. Khusus beas. Dan kami sih mengharapkannya semua orang bisa berpartisipasi. Mungkin kalau 1 orang 2 orang bisa Ustaz donasi ataupun berinfak nominal besar ya, itu alhamdulillah. Ya kita menyediakan paket. Tapi dengan 15.000, tapi istiqomahnya itu Ustaz. Nah, itu mudah-mudahan sih harapannya seperti itu. Karena memang Allah kan menyukai amalan itu yang istiqomah meskipun itu kecil ya. Ahabul a'mal ilallah itu adwamu wa in qilla kan. Amalan yang paling dicintai Allah itu ya continue, istiqomah meskipun itu amalan kecil ya. Salah satunya mungkin ini bisa salah satu lah ya amalan yang bisa kita amalkan ya dengan berapa tadi 15.000 ya. Itu sangat ya mungkin sebulan sekali 15.000 masa kita nggak bisa nyisihin ya. Apalagi ya mungkin lebih 15.000 juga bisa lah. Minimal untuk 2 liter ya 30.000 dan yang lainnya. Nah itu untuk pendistribusiannya itu gimana itu? Ya, apakah ada tertentu untuk apa dan yang lainnya gitu. Sasarannya mungkin saja. Ya, sasarannya lah lebih ke sana. Iya. Sebetulnya ini sasarannya juga Ana juga mau minta
masukan nanti dari Ustadz gitu kan, rencana ke depan itu perlulah Ustadz kita mungkin harapannya bersinergi dengan yang lain Ustadz, karena ternyata yang harus kita bantu ini banyak sekali Ustadz. Ya, betul. Dan betul. contohnya yang mungkin selama ini kita diskusikan kan dari pertama janda Ustadz. Ya. Janda, kemudian ya duafa lah tentunya itu, kemudian yatim piatu, dan harapannya juga sampai ke para santri penghafal Quran Ustadz. Masya Allah. Karena ini kan kita mengharapkan dari apa yang mereka baca setiap hurufnya mungkin kita mendapatkan kebaikan. Dan harapan juga ke depannya bukan hanya sekadar di Kabupaten Bandung ya. Iya, Ustadz. Lebih bisa lagi se-Indonesia, aku mungkin mancanegara itu kan. Masya Allah, luar biasa. Itu berarti cangkupannya ya janda, fakir, miskin dan yang lainnya lah ya, insya Allah. Jadi kita udah punya data mustahik ya Ustadz. Jadi harapannya setiap bulan itu kalau memang terpenuhi gitu, contohnya target bulan sekarang 500 kilo Ustadz, 500 kilo itu harapannya bisa kita distribusikan di beberapa wilayah ya, di Kabupaten Bandung ini ya, mudah-mudahan sih kedepannya bisa langsung merata semua gitu. Oh, untuk bulan sekarang berarti 500 kilo. Targetnya. Berarti per keluarga atau per orang jatuhnya berapa? Per kakak itu kita berikan bantuan 5 kilo Ustaz. Sudah kita packing di situ 5 kilo. Tapi sebetulnya 5 kilo itu untuk dalam jangka periode 1 bulan sebenarnya masih kurang Ustaz. Masih kurang sebetulnya. Ya, tapi setidaknya kan kita meringankan beban. Betul. Intinya kita ya meskipun tidak sempurna ya minimal bisa meringankan lah. Iya, Ustaz. Itu 500 kilo per bulan itu emang bulan pertama aja atau continue segitu atau seperti apa, atau kita melihat ya kalau berbicara mustahik ya nggak mungkin lah, masih kurang lah gitu. Itu 500 tuh untuk bulan ini aja atau untuk gimana? Untuk bulan sekarang sebetulnya ini target awal bisa dikatakan bulan ini tahun ini lah ya. Iya. Nanti kita lihat perkembangannya dengan keistiqomahan tadi. Sebetulnya kalaupun tidak tercapai 500 kilo Ustaz, ada berapapun dalam 1 bulan ya kita salurkan Ustaz. Gitu loh. Jadi kita tidak harus total 500 kilo, tapi mudah-mudahan harapannya kita optimis. Kalaupun lebih berarti ya alhamdulillah. Ustaz, cuman target minimal mungkin ya, target minimal kilo. Bulan ini 500 kilo. Masya Allah, ini kan program yang bukan bagus lagi ya, maksudnya program luar biasa lah, jarang gitu diantara. Kadang sebagian orang kan ya bermacam-macam lah, ada orang yang memang betul-betul nggak memperdulikan mereka, baik fakir, miskin, janda. Ada juga sebagian orang mereka itu ya sama punya punya niat seperti kita, ingin membantu para janda, fakir, miskin, penghafal Quran. Cuman mereka juga nggak tahu medianya kan gitu, nggak tahu penyalurannya. Nah, ini gimana caranya nih? Kalau ada orang misalkan pengen berdonasi, ini gimana? Karena banyak orang yang pengen nyumbang tuh caranya nggak tahu, ya, caranya nggak tahu. Apakah dengan cara seperti apa nih? Iya Ustaz. Jadi memang sebetulnya dengan kondisi sekarang kita sangat dimudahkan Ustaz ya, untuk berdonasi ataupun ikut dengan program infak beras ini. Kita sudah mempunyai rekening Ustaz, untuk rekening khusus untuk dikhususkan ya Ustaz ya. Rekening ini khusus untuk program BEAS. Nanti rekeningnya insya Allah kita share juga Ustaz, kita cantumkan ya. Cuman kalaupun memang cash juga bisa Ustaz. Nanti kita juga ada adminnya, dan juga kita ada nomor WhatsApp tim admin yang insya Allah di situ nanti bisa komunikasi langsung ya gitu, mempertanyakan misalkan ini berapa gitu ya, minimalnya berapa. Suka ada yang tanya juga Ustaz. Berarti kan itu secara info admin itu kan ada ya di IG Jatam kayaknya, Jalur Tauhid ya. Iya. Di bio Instagram Jalur Tauhid juga kita sediakan di sana untuk adminnya. Nah, kalau misalkan ada yang nyumbang nih, memastikannya saya ini udah nyumbang nih, misalkan kayak tadi targetnya itu 500 kilo, kurang lebih berapa juta itu kemarin? Kurang 6 lebih jutaan berarti Ustaz. Kurang lebih 6 juta. Itu kan berarti setiap ada uang masuk ya gimana untuk memberikan informasi untuk menumbuhkan rasa trust untuk mus ini gimana nih? Jadi apa setiap hari ada update atau gimana? Coba. Karena ini amanah dari jamaah Ustaz ya, titipan. Jadi setiap ada transfer kita minta konfirmasi, itu yang paling utama Ustaz. Konfirmasi dari pengirim musinin ya, donaturnya pengirim. Donatur, dan kita ada grup khusus Ustaz. Grup khusus untuk musinin. Harapannya
para muslimin atau donatur ini bisa bergabung di grup itu untuk mendapatkan update info. Dan harapan Anda nanti kedepannya Ustadz bisa bantu di situ untuk memberikan nasihat khusus untuk para muslimin Ustadz, spesial lah gitu. Karena ini orang-orang yang memang punya Ustadz ya, kelebihan yang seharusnya kita memang bantu untuk kita kelola di situ. Bahwasanya kita punya mustahik nih. Ana berpikir bahwa justru kita sebetulnya sangat terbantu dengan adanya mustahik ini Ustaz. Dengan adanya banyaknya mustahik yang harus kita bantu, ini ada peluang amal soleh nih dari para muslimin, dari donatur yang seharusnya ya kita fasilitasi nih. Nah, cuman dengan update-nya di grup itu setiap ada transfer ya kita update dengan tim admin, nanti kita share Ustaz. Nah, cuman memang untuk nama kita tidak cantumkan di sini. Jadi nanti setidaknya setiap hari itu ada updatean informasi progresnya berapa. Masya Allah, berarti setiap ada uang masuk atau dana masuk ya sebagai reward lah ya, reward buat musinin atau donatur. Jadi setiap ada yang masuk langsung di update ya, baik di IG ataupun di grup khusus donatur ya, di apa namanya di WhatsApp ya. Dan mungkin itu juga bisa kita dapatkan ketika kita konfirmasi ya. Itu secara otomatis dimasukin atau masuk sendiri itu ya donaturnya. Jadi gini Ustadz, kita mengharapkannya dari para muslimin ini tidak terpaksa Ustadz ya. Betul. Walaupun memang dari muslimin nggak berharap untuk masuk, tapi grup ini satu arah Ustadz. Jadi bukan grup untuk chatting segala macam, tapi memang kita di situ memberikan informasi. Berarti nanti dikasih linknya lah ya. Ada linknya langsung bisa join di situ. Masya Allah, berarti Masya Allah ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang ingin berdonasi ya, kita lebih mengedepankan amanah ya. Insya Allah dengan mungkin setiap ada dana masuk kita senantiasa menginformasikan ya. Uang masuk, apa namanya, kemudian bisa dikatakan beras yang sudah terbeli misalkan atau yang sudah ini udah. Insya Allah kita update. Masya Allah. Progresnya. Dan progres sampai hari ini tuh sudah sekitar 52% Ustaz. Udah 50%. Padahal sebetulnya kita mulai itu dari lebih dari pertengahan bulan Ustaz. Kita mulai belum sampai 1 bulan Ustaz. Sekitar ada 2 pekan nih Ustaz. 2 pekan alhamdulillah sudah sampai 52%. Udah sampai 52%. Itu belum 1 bulan ya? Belum 1 bulan Ustaz. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya program ini apa namanya? Ya khususnya kita sebagai kaum muslimin ini lebih apa namanya? Lebih muncul rasa cintanya lah, kepedulian terhadap sesama kita, yaitu yang menunjukkan kepedulian kita itu yang bisa menjadikan kaum muslimin itu nggak merasa sendiri gitu. Ternyata memang inilah ajaran Islam, inilah ajaran Rasulullah SAW ya, supaya kita ini senantiasa bersama-sama, nggak merasa sendiri. Ternyata adab Islam itu memang diajarkan oleh Nabi kita Nabi SAW ya, harus saling membantu, saling memperhatikan ya, terutama para janda, kaum duafa ya, fakir miskin yang mungkin mereka tidak bisa seperti apa yang kita jalani saat ini, terutama masalah makan lah ya. Soalnya mudah-mudahan lah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita, terutama mudah-mudahan baik kita yang diberikan amanah ataupun yang mengamani, yang memberikan amanah kepada kita senantiasa istiqomah ya, dan terus amanah, terus berkarya gitu ya, terus berbuat baik. Dan itu tujuan kita, mau ngapain lagi selain berbuat baik kepada orang lain, karena mungkin itu bagian dari investasi kita. Yang kita kan nggak tahu amalan kita diterima atau enggak. Bisa jadi kita mungkin amalan kita bertambah timbangannya di sisi Allah karena mungkin secara tidak sadar karena kita membantu orang lain. Ya, ada doanya, kan? Ada amalan yang kita lakukan. Itu mungkinlah sekilas tentang apa namanya, keutamaan atau diskusi tentang masalah program BIAS ini. Tapi kalau misalkan ada masukan atau anjuran, ya kalau Ana sih berharapnya karena ini programnya sangat ringan dan karena memang banyak dari saudara-saudara kita yang harus kita bantu Ustaz ya. Jadi kalau kita bersama-sama kan ini akan lebih cepat, lebih ringan, lebih ringan dan lebih cepat, dan semua punya peluang amal soleh. Bahkan yang Ana berharap adalah bagi siapapun nanti para donatur muslimin juga Ustaz ya, yang ingin ikutan mendistribusikannya Ustaz. Nah itu Masya Allah boleh ya. Satu lagi saya lupa tuh. Lupa. Ini kalau misalkan ada orang nih, itu kan donasinya 15.000 nih.
saya mah nyumbang berasnya aja boleh nggak tuh kira-kira? Boleh, Ustaz. Boleh banget lah ya. Tapi sebetulnya memang kita berharap ini dengan nominal 15.000 Ustaz. Kalau dikumpulkan kami itu bisa membeli beras yang terbaik Ustaz. Oh iya. Dengan beras yang mungkin kita bisa sama Ustaz. Iya. Semuanya sama gitu. Tapi kalaupun memang ada yang nyumbang beras misalkan 1 karung misalkan, ya kita terima Ustaz. Gitu, kita terima. Jadi nggak masalah. Tapi berarti 15.000 itu udah beras yang paling bagus lah ya. Insya Allah dengan kualitas terbaik lah ya. Terbaik. Kita juga carinya. Jadi kita nggak salah-salah ya, nggak asal nyumbang ya, enggak lah. Kita packing sebaik mungkin dan yang terima itu memang senang gitu Ustaz. Dengan apa yang kita beli. Iya, artinya kan Allah kan menjelaskan engkau tidak akan pernah beriman kecuali engkau memberikan atau mensedekahkan sesuatu yang kau cintai. Artinya kan yang kau cintai itu sesuatu yang berharga, tidak asal-asalan. Nggak apa-apa deh ini mah sedekah berewe segitu, nggak bisa. Nah, artinya apa? Bukti tanda keimanan seseorang adalah dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Contohnya apa? Harta itu dicintai apa enggak? Dicintai dong. Enggak ada orang di muka bumi yang enggak cinta sama harta. Nah, kalau dia tanda beriman, coba dong buktikan. Ya, yang engkau cintai harta itu coba sumbangkan. Masa cuma 15.000 nggak bisa ya enggak? Iya betul Ustaz, itu dia. Iya dong. Jangan healing terus ya kan. Tapi kita juga harus feeling, punya perasaan yang lainnya. Gitu mungkin ya. Peka terhadap itu yang penting itu punya rasa peka, rasa peduli lah. Kalau orang udah nggak punya rasa peduli, ya itu yang muskilah ya. Iya Ustaz. Ini anak juga mungkin ada sebuah rasa Ustaz yang didapatkan gitu Ustaz ya. Ketika kita bisa mengantarkan beras ke jamaah Ustaz atau ke mustahik kita. Itu ada rasa kebahagiaan Ustaz. Betul. Nah, itu yang tidak bisa didapatkan Ustaz. Walaupun cuman nganter ya, ibaratnya cuman nganter, bahkan mereka mendoakan Ustaz. Betul. Mereka mendoakan, kita aminkan, Masya Allah. Itu ternyata ada kebahagiaan. Ada orang-orang yang lemah ya. Iya Ustaz. Itu yang Anda rasakan selama ini, ada kenikmatan di situ. Ya itu. Memang itulah kenikmatannya. Udah kita ini memberikan dan sebagainya. Kenikmatan yang lain apa itu sebagai perantara kita supaya kita tuh bisa lebih bersyukur lagi. Ya, kan kita bisa lebih bersyukur, bisa kalau bahasa Jawa apa nerimo ya. Bisa nerimo, bisa kona itu apa? Ketika kita bersentuhan dengan mereka. Kita sadar bahwasanya oh, ternyata kan Nabi sudah menjelaskan bahwasanya ketika dalam perkara masalah dunia kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ya, untuk urusan ibadah yang melihat kita. Kenapa harus melihat ke bawah? Ya supaya kita sadar ternyata kita itu selama ini lebih beruntung dari mereka. Artinya apa? Ada orang yang di bawah kita yang lebih sulit. Nah, mereka lah yang harus kita bantu. Gitu mungkin. Gitu mungkin ya. Masya Allah di pagi yang cerah apa enggak ini? Ya sedikit cerah sedikit enggak syahdu. Tapi di suasana yang seger indah ini kita juga awali dengan bukan diskusi ya bisa dikatakan diskusi dengan hal-hal yang menyegarkan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ya, acara camping kali ini bisa berjalan terus. Amin. Kemudian terutama program beasnya bisa tetap istiqomah. Semakin banyak musininnya, semakin banyak mustahiknya. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan jazakallah khair nih udah mau diajak camping, ninggalin anak-anak di rumah ya. Justru harus sering-sering juga gini Ustaz. Nanti keluarga yang diajak saja. Insyaallah. Itu mungkin ya Masya Allah disampaikan oleh saudara kita. Padahal beliau itu gimana ya, bisa dikatakan bercabang, Masya Allah. Koordinator media sama koordinator sosial. Jadi gajinya double apa gimana? Maksudnya gaji double dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Secara finansial ya kita di Jalta ini ya insya Allah lillah ya. Termasuk beas juga kita nggak mengambil keuntungan sedikit pun kan, nggak ada. Artinya 15% itu 15.000 itu pure untuk untuk kegiatan biasa aja. Kita nggak ngambil keuntungan, bahkan antum nggak digaji juga kan. Masya Allah, padahal double nih kerjanya ya. Ini mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saudara-saudaraku dimanapun berada ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini
menjadi motivasi kita semakin bersemangat lagi untuk bersedekah, untuk memiliki rasa kepedulian kepada saudara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad, tepatnya tanggal 3 bulan 7 2022 ya. Kemudian kurang lebih tanggal 2 ya, 2 Zulqa'dah, insyaallah hari ini kami dari tim Jalta, teman-teman Jalta Jalur Tauhid, insyaallah akan memulai kembali pendistribusian beras kepada kaum duafa ya, fakir miskin, janda dan para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran buat para musinin, para donatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan para musinin, para donatur dengan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.